Presiden Joko Widodo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia setahun mendatang bisa mencapai 5%. Jokowi menilai konsistensi kebijakan yang berkelanjutan dan saling sinergi di antara jajaran pemerintah dan swasta menjadi kunci utama mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, Jokowi juga mengingatkan agar tetap waspada, hal ini karena ketidakpastian global dan konflik Timur Tengah yang masih berlanjut memicu kenaikan harga minyak global. Jika dilihat dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2023, rata-rata masih di kisaran 5%. Namun di kuartal 3 sedikit tergelincir di 4,94%. Jokowi juga mewanti-wanti salah satu yang patut diperhatikan pemerintah, terutama penerusnya, adalah inflasi harga pangan, terutama di saat perubahan musim yang semakin tak menentu. Senada dengan sang presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis ekonomi tanah air tahun depan seiring dengan kondisi global yang membaik, salah satunya Amerika Serikat. Meski demikian, Sri Mulyani juga menegaskan permintaan domestik turut dijaga karena lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi ditopang dari konsumsi domestik. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menegaskan insentif bagi importir mobil listrik hanya berlaku hingga 31 Desember 2025. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin menjelaskan, insentif yang diberikan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 berupa pembebasan pajak dan bea masuk bagi perusahaan yang mengimpor mobil listrik utuh dan berkomitmen akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia dan memproduksi mobil listrik minimal sesuai jumlah yang diimpor. Rahmat juga menegaskan kendaraan listrik yang diproduksi pun harus memenuhi standar tingkat kandungan dalam negeri TKDN sesuai dengan roadmap industri Indonesia yaitu 40% sampai dengan tahun 2026 dan 60% sampai tahun 2027. Untuk memastikan keseriusan dari para importir tersebut, Rahmat menyebut para importir harus memberikan komitmen dan jaminan sehingga jika importir tidak dapat memenuhi komitmennya, maka akan dikenakan sanksi sebesar komitmen yang tidak terpenuhi. Presiden Joko Widodo memastikan stok beras pemerintah akan aman untuk 2024. Pasalnya, di tengah kesulitan produksi yang terjadi, Indonesia sudah mengamankan komitmen impor beras sebesar 3 juta ton. Jokowi menjelaskan 1 juta ton komitmen impor beras diantaranya didapatkan dari India. Jokowi juga berhasil mengamankan stok beras impor dari Thailand saat melakukan pertemuan dengan PM Thailand Sreta Thavisin di KTT ASEAN Jepang minggu lalu. Mengutip data Bulog, total stok beras yang dikuasai Bulog di gudang saat ini sebanyak 1,26 juta ton. Sementara itu, berdasarkan data panel harga bahan pangan nasional, harga beras premium di tanah air mengalami kenaikan tipis 0,07% di Rp15.000 per kilogram. Sementara beras medium justru turun Rp20 di harga Rp13.170. Astra Daihatsu Motor mengumumkan akan menunda sementara ekspor menyusul pengumuman Daihatsu Motor Co. Ltd. dan Toyota Motor Corporation pada 20 Desember 2023 di Jepang. Pengumuman tersebut terkait pelanggaran regulasi mengenai uji keselamatan oleh pabrik. Pengumuman ini sontak menggemparkan sektor otomotif dunia. Astra Daihatsu memutuskan untuk menangguhkan pengiriman kendaraan untuk pasar ekspor. Daihatsu juga memastikan bahwa kendaraan di Indonesia telah memenuhi regulasi keselamatan pemerintah. Sementara itu, Toyota Astra Motor dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengumumkan telah melakukan penangguhan sementara pengiriman beberapa model Toyota di Indonesia, khususnya produk-produk yang dikembangkan bersama dengan Daihatsu. Sebagai bagian dari penangguhan pengiriman sementara tersebut, Toyota Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menjelaskan fakta-fakta terkait kasus ini. Setelah berkonsultasi mengenai tindakan selanjutnya, diputuskan proses pengiriman kendaraan termasuk model-model yang dikembangkan bersama dengan Daihatsu oleh Toyota Indonesia sudah kembali normal dimulai pada 22 Desember 2023. Serangan Houthi di jalur Laut Merah membuat perusahaan pelayaran dan logistik global geleng-geleng kepala.
Pasalnya, para perusahaan logistik global dihadapkan pada badai dua sisi, yaitu kenaikan harga angkutan laut dan udara, serta peti kemas yang terkatung-katung di lautan yang membuat pesanan tertunda. Keduanya merupakan ancaman terhadap rantai pasokan global setelah 3 tahun penuh gejolak tekanan inflasi dan pandemi COVID-19. Batas atas harga angkutan laut melonjak dalam hitungan jam. Data CNBC International menyebutkan perusahaan logistik menetapkan tarif angkutan laut $10.000 per kontainer 40 kaki dari Shanghai ke Inggris. Padahal pekan-pekan lalu, tarif untuk kontainer 20 kaki hanya $1.900, kini menjadi $2.400. Hingga 21 Desember, 158 kapal yang membawa lebih dari 2,1 juta kontainer kargo mengalihkan rutenya dan menjauhi Laut Rea. Nilai total kargo yang dibawa 150 kapal tersebut diproyeksikan mencapai $105 miliar.